Selamat pagi, pindah ke MacBook ternyata menciptakan masalah baru bagiku. Awalnya aku berpikir aku bisa langsung sat-set, bisa langsung kerja pakai MacBook, tapi ternyata nggak semudah itu. Aku akui untuk pengoperasiannya emang Mac ini lebih mudah, tapi pengalaman menggunakan Windows dari kecil bertahun-tahun itu seperti membuatku kesulitan untuk cepat beradaptasi dengan lingkungannya macOS. Hal yang pertama yang paling sulit menurutku adalah menyesuaikan shortcut keyboard. Sebenarnya part tersulitnya adalah mereset ulang otakku tentang semua shortcut, karena beda banget dan nggak bisa disesuaikan gitu aja. Kamu bisa lihat dari keyboardnya. Di Windows itu Ctrl Fn Windows Alt baru spasi. Sementara kalau di Mac, Fn Ctrl Option Command baru spasi. Command di Mac itu juga bisa jadi apa aja. Bisa jadi Ctrl kalau mau copy paste, bisa jadi Alt kalau mau Alt Tab, dan bisa mirip fungsi tombol Windows juga kalau mau Spotlight Search. Shortcut yang menurutku beda banget itu adalah shortcut di Explorer di Windows dan shortcut Finder di Mac. Nggak tahu kenapa dibuat beda banget. Di Windows Explorer, aku pakai Enter untuk buka folder, kembalinya pakai Backspace. Terus Enter kalau membuka file. Di Mac nggak bisa seperti itu. Bisanya pakai komen panah ke atas dan panah ke bawah. Kalau Enter, itu untuk nge-rename. Buka filenya dengan komen ke bawah. Selanjutnya shortcut andalan umat, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X. Nah, di Mac jadinya Command C dan Command V. Dan pilihan cut nggak tersedia. Awalnya agak kagok karena posisi kontrol di Windows sama komen di MacBook itu beda. Nah, kalau di Finder sebenarnya bisa cut, cuma ya lebih rumit aja. Kamu tetap harus tekan Command C, lalu Command plus Option plus V untuk cut. Untuk hapus file di Finder itu juga nggak bisa langsung delete, kita harus tekan Command Delete. Nah, itu baru untuk Finder aja. Kalau pengoperasiannya secara umum, malah ada shortcut yang biasa aku pakai di Windows, tapi nggak ada di Mac dan harus aku akali. Shortcut yang paling aku kangeni itu adalah Windows E dan Windows D. Windows E untuk buka Explorer dan Windows D untuk kembali ke desktop. Jadi aku terbiasa lagi buka apapun dari manapun itu langsung buka Windows E untuk ke Explorer nyari file. Nah, di MacBook nggak bisa kayak gitu. Aku harus gerakin kursor ke Finder atau pakai Alt-Tab untuk kembali ke Finder kalau dari aplikasi lain. Di Windows, aku langsung buka Windows D untuk buka sesuatu yang baru. Nah, untuk shortcut ini di MacBook juga bisa. Aku setting pakai Ctrl D, aku juga setting hot corner kalau aku pakai ngarahin kursor ke pojok kiri bawah, itu ke desktop. Shortcut lainnya, kalau di Windows, kita tekan tombol Windows, langsung keluar semua menu dan aplikasi gitu. Nah, kalau di Mac, sekarang aku kalau mau cari aplikasi, aku langsung pakai Spotlight Search. Spotlight Search ini ternyata sekeren itu dan sepowerful itu. Tinggal comment space dan tinggal tulis aja mau buka apa, langsung dicariin dan itu cepet banget. Shortcut lainnya yang aku sering pakai juga di Windows yaitu Windows L buat lock screen. Nah, di Mac aku setting ini pakai hot corner. Jadi kalau aku ke pojok kanan atas, Mac-nya bakal ngelock. Di Windows aku juga sering pakai Alt Tab. Ini powerful banget. Di MacBook juga ada, jadinya Command Tab. Nah, itu kesulitanku yang pertama dan paling signifikan. Kesulitanku selanjutnya adalah adaptasi dengan Finder. Tadi aku udah jelasin beberapa hal yang beda banget antara Explorer dan Finder. Secara fungsi, dua aplikasi ini emang sama, tapi pengoperasiannya itu jauh beda. Pertama, kalau di Finder, kalau kita copy atau drag, itu pas pastenya filenya jadi berantakan di Mac. Harus di clean up dulu atau di group. Kedua, di Windows, aku biasanya grup berdasarkan jenis file, lalu sort berdasarkan waktu. Nah, di Mac nggak bisa gitu. Sampai hari ini pun aku belum ngerti untuk ngegroup terus nge-sort di Mac. Di Mac kalau udah di group nggak bisa di-sort. Kalau kalian tahu caranya gimana, tolong komen di bawah, bantu aku. Tolong banget. Selain itu, konsep partisinya di Windows itu juga nggak ada di Mac. Tapi mungkin bisa, akunya aja belum tahu. Jadi sekarang di Macku itu nggak pakai partisi-partisian. Kesulitanku selanjutnya adalah ketika aplikasi di-maximize, itu nggak bisa dibuat drag file. Aku kan biasa ngedit video, itu kalau mencari footage-nya, buka Finder atau buka Explorer di Windows, kemudian drag ke timeline aplikasi editnya, entah itu Premiere Pro atau CapCut. Nah, kalau di Mac, saat aku setting maximize atau full screen aplikasinya, screen-nya itu bakal nampilin aplikasi itu aja. Nggak bisa kamu letakin Finder dikit doang buat drag filenya. Nah, hal ini pada akhirnya buat aku jarang banget full screen kan aplikasi di Mac. Karena buat susah banget untuk ngedrag file antar aplikasi.
Kesulitanku selanjutnya adalah taskbar yang di luar jendela aplikasi. Nah, contohnya aplikasi Microsoft Word ini, kan aplikasinya ini nggak aku maximize ya. Dan bisa kamu lihat ada pilihan close, minimize, dan maximize-nya di sini. Awalnya aku nyari nih, mana option file, edit, dan kawan-kawan, mana nih option itu. Aku mau save as. Biasanya kan pilihannya file, terus save as. Ternyata option file ini adanya di paling atas kiri. Nggak jatuh sama Windows aplikasinya. Nah, di CapCut juga gitu. Awalnya aku juga bingung waktu di CapCut mau ganti shortcut, kan nggak ada pilihan settingnya ya. Ternyata pilihan settingnya itu ada di atas. Di semua aplikasi itu seperti itu. Tapi kesulitan yang ini itu di awal-awal aja. Sekarang udah nggak terlalu masalah bagi aku. Udah ngerti lah di mana letak taskbarnya, di mana letak file, edit, view, Windows, help. Itu udah tahu. Kesulitan selanjutnya yaitu memahami bahwa cross ini nggak sama dengan close aplikasi. Nah, ini sebenarnya bukan kesulitan ya, tapi kayak kesel aja gitu. Awalnya aku notice-nya, kenapa ini aplikasi setelah di-close, kalau di Alt-Tab itu masih ada, tapi nggak kebuka. Terus juga di aplikasinya itu seperti ada titik di bawahnya. Maksudnya apa ini? Ternyata buat close aplikasi itu harus dari file, terus quit. Atau shortcut-nya Command plus Q. Dan sekarang aku udah ngerti. Nah, awalnya tuh aku nggak pernah sampai Windows Q atau quit, benar-benar quit. Jadi kayak semua tuh ada titiknya di aplikasinya. Dan sebenarnya aplikasi-aplikasi yang di X tadi, itu sebenarnya masih jalan. Di activity monitornya itu masih ada. Banyak lagi keanehan macOS yang menurutku itu di luar nurul. Seperti nyediain tombol buat emoji. Ya, FN kalau ditekan bentar, itu jadinya buka emoji. Menurutku, seberapa sering sih orang pakai emoji ketika pakai laptop? Lalu nginstal aplikasi juga harus pakai drag, kemudian ngapusnya juga harus drag ke bin. Dan awalnya tuh aku nggak ngerti tombol option tuh buat apa. Taunya pas kemarin, pas gunain Excel untuk enter dalam formula bar. Itu kan kalau di Windows itu pakainya Alt Enter. Ternyata di Mac itu pakai Option Enter. Nah, sejak saat itu aku baru tahu fungsi Option ternyata mirip sama Alt. Meskipun fungsi Alt Tab di Mac itu digantiin oleh fungsi Command Tab. Ya, banyak juga kesulitan yang sampai sekarang aku masih berjuang untuk ngebiasain untuk buat workflow-ku lebih cepat di Mac ini. Tapi sebenarnya di luar kesulitan-kesulitan tersebut, ada juga hal-hal yang menurutku sangat bagus di Mac. Contohnya Spotlight Search yang menurutku itu powerful banget. Tinggal comment space, kamu bakal menemukan apapun yang kamu cari. Hot Corner juga sangat membantuku. Mungkin nanti aku buat video tentang kelebihan Mac yang nggak dijumpai di Windows. Oke, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.